warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Carissa Cantika Primasari dengan NIM 200, 810, 301, 152. Kemudian ada teman saya yaitu Saya Halatul Rohmah dengan NIM 20010301146. Dan kemudian ada saya, Zainatul Qadriyati, dengan NIM 2008 10 30 11 29. Nah, di sini kami akan mereview UMKM yaitu Kedai Pak Der, sekaligus kami akan membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi MyJob. Untuk lebih jelasnya, terus tonton video ini ya. Berdiri pada tahun 2016, Kedai Pak Der merupakan bisnis kuliner yang awal mulanya hanya sebuah bisnis rumahan dengan penjualan perharinya yaitu sekitar 5-15 porsi produk. Produk yang ditawarkan pun mulanya hanya mie nyemek, yaitu mie dengan racikan bumbu khas Pak Der. Setelah bisnis berjalan 1 bulan, pemilik memutuskan mencari tempat untuk membuka outlet. Outlet pertama berada di Jalan Jawa 2 dan diberi nama dengan Kedai Pak Der. Penamaan Kedai Pak Der ini berasal dari nama sang pemilik sendiri, yaitu Bapak Deris. Setelah 1-2 tahun bertempat di Jalan Jawa 2, karena sang pemilik tanah ada kepentingan, sehingga hal ini memaksa Pak Der untuk berpindah tempat. Hingga akhirnya setelah itu, Pak Der menemukan tempat sewa rumah di Jalan Danau Toba. Kemudian di tahun 2021, Pak Der mulai berpikir bahwa tempat merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan profit usaha. Karena terkadang konsumen lebih menyukai untuk dine-in daripada delivery order. Kini, penjualan produk dari Pak Der ini bisa mencapai lebih dari 300 item perharinya, yaitu dengan range harga mulai dari 9 sampai 18.000 rupiah. Dengan produk bestsellernya, yaitu ada ayam geprek dan mie nyemek. Ini, Kedai Pak Der telah memiliki 8 karyawan, yang terdiri dari karyawan masak, kasir, dan pengantar makanan. Selain dapat diorder di outlet atau via WhatsApp, saat ini Kedai Pak Der juga bisa diorder melalui aplikasi Gojek maupun Grab. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula pertama kita harus memasukkan data-data supplier, customer, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perusahaan. Yang untuk memasukkan data supplier, kita bisa ke cart file, terus ke cart list, kita masukkan data baru untuk di sini kita bisa memilih customer ataupun supplier atau employee dan lainnya. Setelah itu kita bisa memilih company atau individual dan kita masukkan namanya. Misalkan ini untuk customer kita masukkan nama Sari. Oke, setelah di oke maka langsung muncul di data customer ada nama Sari di sini. Untuk supplier, kita bisa menambah sama caranya dengan mengklik new. Setelah itu kita pilih supplier, kita pilih company atau individual. Kita pilih nama Burhan. Ini kita bisa masukkan alamatnya dan lain sebagainya di sini. Alamatnya Jalan Indah. Kotanya Jember. Lalu kita klik OK, maka di sini sudah muncul data yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita ke account untuk melihat apakah account yang sudah dibutuhkan itu sudah tersedia atau belum. Kita ke account, terus kita ke account list, kita lihat di sini ada aset, liabilitas, ekuitas, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Di aset, kita bisa melihat di sini sudah saya masukkan account yang kita butuhkan seperti bangunan, sewa dibayar di muka, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk di liabilitas ada utang di sini, terus ada utang gaji, ada pajak keluaran dan pajak masukan. Di ekuitas sendiri, di sini ada modal yang kita butuhkan. Di sini, data-data di sini, jika dirasa tidak dibutuhkan, itu bisa dihapus. Misalkan seperti ini. Di sini, kita tidak butuh ini, partner drawing ini, kita bisa pilih, klik tanda panah, terus kita pilih edit, kita pilih delete account. Nah, maka sudah tidak ada. Selanjutnya, di income, itu yang kita butuhkan di sini ada penjualan. Dan untuk expense, kita membutuhkan ada pembelian, ada beban gaji, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan kendaraan, dan itu saja yang kita butuhkan karena sudah ada, yang sudah kita butuhkan itu sudah tersedia, maka kita tutup dan kita bisa mulai membuat transaksi yang akan dilakukan selama 1 bulan di Kedai Pak Der ini.
tadi kita memasukkan data account, data di card file seperti supplier, customer, dan sebagainya. Yang kita lakukan itu selanjutnya kita masukkan data pajak. Data pajak itu bisa kita masukkan di sini, di list. Selanjutnya di text code, kita masukkan misal data pajak pertambahan nilai atau PPN, karena tidak ada, jadi kita bisa klik new. Kita bisa tulis kodenya PPN. Di sini sudah tersedia pajak pertambahan nilai dengan rate 11%. Dan ini kita link account-kan pada pajak keluaran. Kita klik OK. Dan close. Selanjutnya, kita bisa memasukkan data barang-barang apa saja yang kita jual dan langkahnya yang pertama kita milih ke inventory, kita pilih item list, dan di sini sudah tersedia barang-barang yang terjual dan yang barang-barang yang akan kita jual dan barang-barang yang kita beli yang diperlukan untuk bahan-bahan dalam produk yang akan kita buat. Dan jika dirasa di sini ada yang kurang, kita bisa klik new, lalu kita tulis item number-nya dengan nama misalkan di sini ya, es batu. Di sini kita bisa pilih saya menjual, saya membeli di sini, dan kita linkkan ke account-account yang diperlukan. Untuk I buy ini kita linkkan ke pembelian, dan untuk I sell kita linkkan ke account penjualan. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke buying detailnya, misal kita masukkan untuk membelinya itu kita satu kotak itu kita beli Rp5.000 misal. Untuk kita jualnya itu misalkan kita jual di sini 6.000 ya. Dan kita masukkan juga, kita linkkan ke account pajak tadi yang sudah kita buat, yaitu PPN. Selanjutnya klik OK. Tadi lupa, kita masukkan juga, kita linkkan ke PPN-nya untuk buying sama selling. Kita linkkan ke PPN, kita klik OK, maka otomatis muncul di data item list untuk inventory atau persediaan. Nah, jika data-data yang seperti account, seperti di card file tadi ada ada supplier, ada customer, dan di inventory ada persediaan, maka kita sudah bisa memulai memasukkan transaksi apa saja yang terjadi selama 1 bulan di kedai Pak Der ini. Selanjutnya, jika perusahaan ini akan melakukan transaksi pembelian, jadi kita bisa masuk ke bagian purchases, lalu ada enter purchases. Nah, kita pilih dulu, kita ambil contoh ya tanggal 18 Mei, jadi kita pilih suppliernya, yaitu ada ayam mentah siap masak Mbak Lina. Kita klik lalu use supplier. Nah, jangan lupa kita ganti tanggalnya, yaitu tanggal 18 bulan 5 2002. Jika sudah, nah ini kan tampilannya masih dalam bentuk deskripsi, jadi kita klik di layout lalu item, lalu OK. Nah, karena tampilannya sudah berubah, jadi kita pilih berapa jumlah yang akan kita beli. Di sini ada 50 kilo ayam mentah. 50 ayam mentah. Kita klik use item. Nah, jika pembelian ini dilakukan secara tunai, jadi kita isi pay today di bawah ini sesuai dengan jumlah nominal yang ada di balance due, yaitu 4.162.500. Nah, setelah balance due-nya 0, baru kita bisa merecord transaksi ini. Selanjutnya, yaitu apabila perusahaan ingin membayar utang dari transaksi pembelian, yaitu kita bisa masuk di bagian purchases, lalu ada pay bill. Nah, kita pilih suppliernya ya di sini. Itu ada toko Cabai Ratu, jadi yang ada nominalnya, ini ada 5.328. Kita use supplier. Selanjutnya kita ketik di sini, di amount applied, sesuai dengan nominal yang ada di sebelah sini, yaitu 5.328.000. Selanjutnya kita klik amount. Nah, apabila di sini out of balance-nya ini sudah 0, baru kita bisa merecord transaksi ini, pembayaran utang ini. Selanjutnya, apabila terjadi transaksi penjualan, kita bisa masuk pada bagian sales, lalu ada enter sales. Kita pilih customer-nya, misalkan saja itu ada Hanafi. Nah, kita rubah tanggalnya, misalkan tanggal 18 bulan 5. Lalu kita rubah tampilannya, di sini ada di layout, item, lalu OK. Lalu kita klik berapa jumlahnya. Kita number. Misalkan di sini ada ayam geprek ya. Bisa item.
Nah, di sini jika pembayarannya secara tunai, kita bisa isi pay today-nya sesuai dengan balance due, yaitu 27.750. Enter. Nah, apabila balance due-nya sudah 0, baru kita bisa merecord transaksi ini. Use supplier. Nah, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 18. Nah, kita rubah lagi ya, ini tampilannya, yaitu ada di layout, item, klik OK. Selanjutnya kita isi. Di sini ada 80 kilo. 80. Item number-nya cabai. Use item. Nah, karena di sini itu pembeliannya secara kredit, jadi kita isi term di atas ini. Nah, di sini kita payment is due-nya itu diganti dengan in a given of days. Diskon days-nya kita pakai 10. Balance due-nya itu 20. Lalu diskonnya itu 5%. Nah, baru kita OK. Selanjutnya bisa kita record. Selanjutnya, yaitu apabila perusahaan ingin membayar utang dari transaksi pembelian, yaitu kita bisa masuk di bagian purchases, lalu ada pay bill. Nah, kita pilih suppliernya ya di sini. Itu ada toko Cabai Ratu, jadi yang ada nominalnya, ini ada 5.328. Kita use supplier. Selanjutnya kita ketik di sini, di amount applied, sesuai dengan nominal yang ada di sebelah sini, yaitu 5.328.000. Selanjutnya kita klik amount. Nah, apabila di sini out of balance-nya ini sudah 0, baru kita bisa merecord transaksi ini, pembayaran utang ini. Selanjutnya, jika terjadi penjualan secara kredit, jadi langkah awal itu sama seperti tadi ya, masukkan customer, kita pilih, misalkan di sini ada Dika, lalu kita rubah tampilannya, yaitu ada di layout, lalu item, klik OK. Nah, di sini kita masukkan, misalkan ada 2, 15, ayam geprek, terus item. Nah, karena pembeliannya ini di sini kredit, jadi kita klik terms yang ada di atas ini. Payment is due-nya itu kita rubah menjadi in a given of days. Diskon day-nya itu 10, balance due day-nya itu 20, dan diskonnya itu 5%. Klik OK. Nah, jika sudah, baru kita bisa merecord transaksi ini. Nah, untuk selanjutnya, jika perusahaan itu ada transaksi pembayaran beban utilitas, maka cara pembuatannya itu masuk ke account, kemudian record journal entry, kemudian diisi tanggal transaksinya, yaitu tanggal 27 Mei 2022. Kemudian isi memonya dengan beban utilitas. Nah, jika sudah, selanjutnya pilih account. Pertama, beban listrik. Beban listrik sebesar 300.000 didebet. Kemudian pilih account lagi. Beban air sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pilih account lagi, beban internet sebesar 100.000, ditulis di debit. Kemudian pilih account lagi, diisi kas, karena dilakukan secara tunai ya. Ditulis di kredit sebesar 1.400.000, di kredit karena mengeluarkan uang. Jadi ditulisnya di kredit. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, maka bisa di-record. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama itu masuk ke account, kemudian record journal entry, diklik, kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 31 Mei 2022. Kemudian untuk memonya itu diisi jurnal penyesuaian. Nah, untuk penyesuaian pertama itu kan ada sewa tanah dibayar di muka. Nah, sewa tanah dibayar di mukanya kan 6 juta per tahun. Nah, kalau disesuaikan pakai metode garis lurus berarti 6 juta dibagi 12, karena kan sewanya per tahun. Jadi itu didapat 500.000, sehingga jurnalnya itu beban sewa dibayar, beban sewa
beban sewa di debit sebesar 500.000 pada sewa dibayar di muka. Pilihkan sewa dibayar di muka sebesar 500.000 di kredit. Nah, untuk penyesuaian yang kedua itu ada gaji. Jadi kan di Pak Der ini ada 8 karyawan. Nah, masing-masing itu gajinya sebesar 1 juta. Jadi jurnalnya itu beban gaji sebesar 8 juta, karena masing-masing tadi kan 1 juta kali 8, jadi 8 juta pada utang gaji. Utang gaji sebesar 8 juta di kredit. Nah, untuk penyesuaian yang ketiga itu ada bangunan. Bangunan ini sebesar 80 juta. Nah, 80 juta jika diakumulasi penyusutan itu kan menggunakan metode garis lurus. Nah, itu penyusutannya masa manfaat dari bangunan ini ada 5 tahun. Jadi 80 juta dibagi 5 tahun, kemudian dibagi 12. Jadi didapat penyusutannya per bulannya itu 1.333.333 rupiah. Jadi jurnalnya itu beban penyusutan bangunan di debit sebesar 1.300.033 rupiah 133333 pada akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 1.33333 itu. Nah, untuk penyesuaian selanjutnya ada kendaraan. Nah, kendaraan ini harganya 20 juta. Nah, 20 juta kalau disusutkan masa manfaat dari kendaraan ini 5 tahun juga ya. Jadi 20 juta dibagi 5 tahun itu. Jadi sehingga didapat kalau per bulannya itu 333.333 rupiah. Jadi jurnalnya itu beban penyusutan kendaraan sebesar 333.333 rupiah. Nah, pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar itu di kredit. Udah, jika sudah bisa di record. Atau balance juga sudah 0. Udah. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan berbagai transaksi penjualan dan pembelian serta melakukan jurnal umum dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya itu kita masuk ke rekonsiliasi bank. Nah, untuk rekonsiliasi bank ini kita bisa masuk ke bagian banking, kita klik reconcile account, terus kita masukkan new statement balance-nya sesuai dengan data yang ada di bank register. Setelah itu kita masukkan tanggalnya, tanggal statement date-nya yaitu tanggal 31 Mei 2022. Nah, lalu kita klik tanda centang yang ada di pojok. Setelah itu, jika out of balance-nya ini sudah 0, maka kita bisa langsung klik reconcile. Maka kita langsung bisa klik reconcile dan bisa melanjutkan ke tahapan laporan. Nah, untuk laporan sendiri itu kita bisa melihatnya di bagian report. Di sini ini di bagian account kita bisa memilih ke standar balance sheet. Kita masukkan tanggalnya yaitu untuk bulan Mei 2022. Kita display. Maka akan muncul balance sheet statement untuk bulan Mei 2022 seperti yang ditampilkan. Untuk laporan pendapatan kita bisa lihat di income statement. Kita masukkan juga bulannya untuk Mei 2022. Lalu kita klik display, maka akan terlihat seperti yang ditampilkan. Jika tahapan-tahapan itu telah selesai, mulai dari transaksi, penjurnalan, dan juga laporan, maka tahapan siklus akuntansi untuk 1 bulan Mei 2022 untuk kedai Pak Der telah selesai. Dan kita bisa keluar dari aplikasi Mayop dengan klik file, exit, dan quit no report. Dan kita pilih backup. Jika mau di backup kita pilih yes, jika tidak kita bisa pilih no. Dan seperti itulah langkah-langkah melakukan transaksi di aplikasi Mayop. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.